Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana? Bertemu lagi dengan Ibu Rika. Nah, hari ini kita akan belajar lagi bahasa Sunda. Pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang istilah keagamaan. Coba dibuka bukunya halaman 4 dan 5. Istilah keagamaan. Apa itu istilah keagamaan? Istilah keagamaan nyaeta istilah-istilah anu patalina jeung agama. Maksudnya itu, istilah keagamaan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan agama. Dan sekarang apa itu pengertian agama? Agama nyaeta kapercayaan kanu maha suci jeung aturan-aturan ibadahna. Agama yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa beserta aturan-aturan ibadahnya. Nah, di sini ada sebait pupujian. Hayu urang babahanan pibekeleun di akhirat sing loba amal-amalan ibadah sing husu pisan. Dalam sebait pupujian ini aya 4 kecap istilah keagamaan. Ada 4 istilah keagamaan. Yang pertama, nu kahiji ada kata akhirat. Hartina alam engke saenggeusna lebur kiamat. Maksudnya alam sesudah kiamat atau sesudah alam kubur. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, ada kata amal. Hartina ngalaksanakeun hiji pagawean karena Allah, gawe taya pangarahan, bakti tanaga, gawe hade keur batur. Nih, jadi amal itu adalah melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan karena Allah tanpa pamrih, baik itu tenaga, materi. Amal juga bisa disebut perbuatan baik terhadap orang lain. Nukatilu ada kata ibadah. Ibadah bisa juga disebut dengan ibadat. Hartina ngajalankeun papancen agama Islam. Maksudnya itu menjalankan segala perintah agama Islam. Dan yang keempat, nukaopat, ada kata husu. Husu hartina panteng cengeng soson-soson dina migawe hiji pagawean. Husu artinya fokus melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan. Misalnya sholat. Jadi kita sholat itu harus husu, harus fokus. Nah, sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekarang lanjut. Di halaman 5, di dalam kotak itu ada kata pancen. Pancen, teangan harti kecap dihandap. Jadi mencari atau mengartikan kata-kata di bawah, mengartikan istilah keagamaan dalam suatu kalimat. Nih, nomor 1. Musola di SPBU ieu mah mani bareresih. Artinya musola di SPBU ini sangat bersih. Apa itu musola? Nih, musola seperti ini ya. Musola nyaeta rohangan sapertos masjid anu digunakeun pikeun tempat salat atawa ngaji. Maksudnya itu, musola adalah ruang atau tempat seperti masjid yang digunakan sebagai tempat sholat atau mengaji.
Nomor 2 pada kalimat saha nugas pernah indit ka Kubah Mas. Artinya siapa yang sudah pernah pergi ke Kubah Mas. Di sini ada kata kubah. Kubah gambarnya seperti ini. Kubah nyaeta hateup melengkung di wangunan masjid atau musola. Maksudnya itu kubah adalah atap bangunan masjid atau musola yang berbentuk sepertiga atau setengah lingkaran. Bisa dilihat dalam gambarnya ya. Sekarang yang nomor 3. Bapa mah pami jumaahan teh sok nyandak sajadah. Bapak apabila Jumatan suka membawa sejadah. Ada kata sejadah. Nih sejadah seperti ini ya. Sajadah nyaeta alat atau tilam anu dipake pikeun salat. Sejadah yaitu alat atau alas yang digunakan untuk sholat. Sampai sini mengerti ya? Nuka 4. Samemeh maca Al-Quran urang kudu ngucapkeun heula ta'ud. Ada kata ta'ud. Nih. Ta'ud. Nih seperti ini. Apa itu ta'ud? Ta'ud nyaeta bacaan anu sok dibaca sateuacan ngadoa atawa maca Quran. Maksudnya itu adalah ta'ud adalah bacaan yang dibaca sebelum berdoa atau membaca Al-Quran. Lafalnya itu begini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, seperti itu lafal ta'ud. Kalian sudah pasti bisa ya melafalkannya. Yang kelima, ada kalimat tilaman ari salat teh atuh ku sajadah. Maksudnya itu kalau salat harus memakai alas sajadah. Di sini ada kata sajadah. Sajadah adalah alas untuk sholat, sama seperti di nomor 3 ada sajadah. Sekarang nomor 6. Abdi dipanggalekeun mukena ku mamah. Saya dibelikan mukena oleh mamah. Ada kata mukena. Mukena nih, seperti ini gambarnya ya. Mukena nyaeta alat pikeun nutup aurat kangge awewe atawa wanoja muslim. Maksudnya itu adalah mukena yaitu perlengkapan sholat untuk perempuan muslim. Nih, kalau perempuan jika sholat memakai mukena seperti ini ya gambarnya. Sekarang nomor 7. Lalaki mah sholatna sok make sarung jeung kopeah. Ada kata kopeah. Kopeah bisa disebut juga peci. Bentuknya ada yang bundar seperti ini warna putih. Ada juga bentuknya yang persegi panjang seperti di sini di gambar ini ada warna hitam. Apa itu kopeah? Kopeah biasa disebut peci. Biasanya dipakai umat Islam lalaki atau pameget di waktu ngerjakeun sholat. Jadi kopeah itu adalah peci, perlengkapan yang biasanya dipakai umat Islam laki-laki di waktu sholat. Nomor 8. Tasbih ieu mah asli ti Mekah. Ada kata tasbih.
Apa itu tasbih? Seperti ini ya bentuk tasbih. Tasbih nyaeta alat atau pakakas anu digunakan pikeun ngetang zikir atau doa. Tasbih yaitu alat yang digunakan untuk menghitung zikir atau doa. Biasanya bentuk tasbih itu seuntai butir-butir dari mutiara-mutiara atau bisa juga dari ukiran kayu yang berbentuk bulat-bulat kecil. Sekarang next nomor 9. Urang sholat yang hareup ka kiblat. Ada kata kiblat. Urang sholat yang hareup ka kiblat. Kita sholat menghadap ke kiblat. Apa itu kiblat? Nih. Kiblatnya eta arah anu dituju umat Islam pikeun ngalaksanakeun ibadah sholat. Maksudnya itu adalah kiblat adalah arah yang dituju umat Islam dalam konteks ibadah, termasuk sholat. Nomor terakhir. Tiap poe Jumaah barudak ka sakola sok make baju muslim. Setiap hari Jumat anak-anak ke sekolah memakai baju muslim. Ada kata baju muslim. Baju muslim seperti ini ya gambarnya. Nih, ini baju muslim. Apa itu baju muslim? Baju muslim nyaeta anggoan anu dianggo ku sadaya umat Islam istri atanapi pamegat. Baju muslim adalah pakaian yang dipakai semua umat Islam baik laki-laki muslim maupun perempuan muslimah. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Semoga penjelasan Ibu dipahami ya. Nah, untuk tugasnya kalian menyalin pengertian istilah keagamaan yang ada di dalam kalimat nomor 1 sampai 10. Menyalin pengertian musola, kubah, sajadah, ta'ud, mukna, kopea, tasbih, kiblat, dan baju muslim. Mengerjakan dan menyalinnya bisa di buku catatan atau di buku tulis. Karena kalau di buku paket takutnya tidak cukup. Nanti apabila mengerjakan tolong sertakan halamannya ya. Biar mudah Oke, mungkin sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Oke, pengumpulan tugasnya paling lambat hari Rabu jam 12. Penyetorannya via WA, bisa japri ke Ibu. Oke, sekian ya anak-anak. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.